Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu hal penyebab nasabah gagal bayar aplikasi pinjaman online, hidupnya semakin tertekan dan masuk ke dalam jerat hutang pinjaman online. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, hindari hal ini agar kalian tidak semakin jauh masuk ke dalam jerat lingkaran hutang pinjaman online ya, mau itu legal ataupun ilegal. Dan buat kalian yang mungkin sekarang mempunyai tagihan dan memang kalian itu sudah tidak sanggup untuk membayar, kalian tenang-tenang saja, kalian jangan terlalu panik ya. Karena satu hal penyebab yang menjadi nasabah tersebut itu semakin tertekan dan mungkin semakin banyak tagihannya di banyak aplikasi adalah nasabah tersebut itu terlalu berpikiran negatif tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, sudah pasti ya buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau mungkin baru pertama kali mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, kalian pasti akan berpikir terlalu berlebihan ya tentang resiko-resiko yang akan kita dapat ketika kita mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Dan hal ini menjadi penyebab nasabah-nasabah di aplikasi pinjaman online itu semakin masuk ke dalam lingkaran hutang pinjaman online ya, karena mereka tuh mengalami atau mungkin mempunyai rasa takut yang berlebihan ketika mereka mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, seperti akan masuk ke penjara atau mungkin datanya akan disebarluaskan atau mungkin dengan ancaman di lapangan yang akan datang ke rumah dengan barbar. Itu menjadi hal-hal yang ditakutkan oleh para nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Bukan tanpa alasan, mereka mempunyai pemikiran seperti itu adalah penyebab dari ancaman-ancaman yang mungkin sering dikirimkan oleh para DC online kepada kalian yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Karena sudah dipastikan ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu melalui pesan WhatsApp, pasti buat kalian yang mungkin tidak tahu apa-apa tentang pinjaman online pasti akan berpikiran terlalu berlebihan dan mungkin mengalami yang namanya panik ya ketika membaca ancaman-ancaman seperti itu. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan dan mendapatkan ancaman-ancaman melalui pesan WhatsApp, kalian jangan terlalu dipikirkan, kalian jangan pernah meresponnya, dan kalian kalau bisa jangan pernah membaca pesan WhatsApp tersebut ya untuk menyelamatkan mental kalian. Kalau bisa ketika ada ancaman dari DC pinjol, kalian langsung hapus saja ya, kalian jangan pernah membacanya, karena jika kalian membacanya takutnya itu akan mempengaruhi pikiran kalian ya, tentunya itu akan menjadi beban buat kalian dan tentunya kalian akan mengalami yang namanya rasa panik yang berlebihan dan berpikiran terlalu berlebihan tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Perlu kalian ketahui, tidak ada resiko yang memberatkan selain masuk ke slik OJK ya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Itu pun juga jikalau aplikasi tersebut itu sudah masuk ke slik OJK ya, karena tidak semuanya aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke slik OJK. Karena kebanyakan nih nasabah-nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu karena mereka terlalu berpikiran jauh atau terlalu berpikiran berlebihan tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online, hingga mereka itu melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak boleh dilakukan, seperti melakukan gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang mereka yang sudah tertunggak ya. Namun dalam arti ketika kalian melakukan hal tersebut itu tidak akan membereskan masalah kalian ya, justru itu akan menambah masalah lagi karena hutang kalian itu akan semakin banyak di beberapa aplikasi ya. Ya oke, mungkin di aplikasi yang pertama hutang kalian sudah lunas, namun di aplikasi selanjutnya yang mungkin untuk tenor-tenornya itu tidak sama dengan di aplikasi yang pertama, bisa jadi di aplikasi yang selanjutnya tenornya lebih cepat dan bunganya juga cukup tinggi, justru itu akan memberatkan kalian ya di kemudian hari, dan pastinya kalian akan melakukan gali lubang tutup lubang lagi untuk selanjutnya, dan itulah hal penyebab kalian semakin terjebak dalam lingkaran hutang pinjaman online ya. Kalian melakukan gali lubang tutup lubang, dan hal yang menyebabkan kalian gali lubang tutup lubang ya seperti yang tadi saya bilang, kalian terlalu berpikiran negatif atau terlalu berpikiran berlebihan tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi buat kalian yang memang sudah tidak sanggup untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online, kalian jangan terlalu berpikiran negatif tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Tidak ada resiko yang memberatkan ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jikalau kalian mendapatkan ancaman-ancaman yang cukup mengerikan melalui pesan WhatsApp, kalian jangan pernah
meresponnya atau kalian jangan pernah membacanya ya, karena fix itu hanya gertakan saja, tidak akan pernah terjadi ya. Itu cara dari Paradisi Online untuk menggertak kalian agar kalian tuh merasa panik dan cepat-cepat membayar tagihannya. Itu tujuan dari mereka. Jadi saran dari saya buat kalian yang mungkin gagal bayar, kalian jangan terlalu membaca ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh Paradisi Online, karena itu pastinya akan mengganggu pikiran kalian dan pastinya itu akan membuat mental kalian semakin down ya. Jadi sebagai kesimpulannya, buat kalian yang mungkin tidak ingin terjebak dalam lingkaran hutang pinjaman online, kalian jangan terlalu berpikiran berlebihan tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya, karena tidak ada resiko yang memberatkan selain masuk ke slik OJK. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.